Ikutan kelas private, dijamin jago 100%. Oh, salam olahraga, salam trekking Indonesia. Buat teman-teman yang baru lihat channel ini, di sini gue bahas tentang olahraga, terutama olahraga trekking, nunchaku, taekwondo, capoeira, parkour, kickboxing, boxing, muay thai. Pokoknya yang penting-penting lah gue bahas. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang perbedaan antara kita ikutan kelas private dan kita ikutan kelas reguler atau kelas umum. Ini bedanya apa aja sih? Nah, tapi disclaimer dulu, gue gak pernah bilang kalau ikutan kelas private tuh kita auto jago. Ini pemahaman yang salah. Gue gak pernah bilang ikutan kelas private dijamin jago, nggak pernah. Tapi gue pernah bilang, dan gue yakin banget kalau ikutan kelas private ini lu bakal mempersingkat proses trial and error dibandingkan lu belajar sendiri. Nah, atau kan lu belajar di komunitas. Untuk di trekking kan ada komunitas, ada private, ada akademi. Kalau lu belajar sendiri itu akan lama banget. Tapi gue nggak bilang yang belajar private bakal lebih jago daripada yang belajar sendiri. Komunitas bakal kalah sama yang akademi. Nggak pernah bilang seperti itu. Nah, makanya gue udah agak jarang nih bahas trekking di channel ini. Yang belakang-belakang itu gue membahas tentang bela diri, tentang bela diri palsu, tentang kickboxing, tentang macam-macam. Untuk trekkingnya sendiri gue udah agak-agak mengurangi konten-konten seperti trekking karena gue merasa, ini kita curhat dulu aja, gue merasa anak-anak trekking banyak sekarang, bocil-bocil trekking yang anak SMP atau SMA yang dia baru gabung trekking, baru tahu trekking, terus dia merasa jago trekking, gue trekking banget nih, gue paling trekking di antara yang lain. Terus ketika dia gak sengaja apa gimana, dia nge-follow trekking dulu baru kamu di Instagram ataupun nge-subscribe ataupun dia lihat channel ini, dia lihat gue ngomong doang gini-gini. Gue ada konten gue tentang belajar trekking harus berbayar, ngomong doang gini-gini, ini siapa sih? Banyak yang seperti itu. Banyak yang sumbu pendek menurut gue nggak heran untuk orang-orang baru bisa kesel sama gue gak heran. Bahkan orang-orang lama pun banyak yang kesel ke gue. Bahkan gue menyadari beberapa bulan yang lalu Indo Trekking sempat panas ke gue. Manajemen Indo Trekking sempat agak-agak tidak terima dengan kritikan gue. Karena memang mungkin dibilang salah, tapi menurut gue nggak salah sih. Waktu itu temen deket gue pun bilang kalau mau mengkritik ya udah, katanya lewat personal aja, gini-gini, lewat internal aja, jangan di YouTube. Tapi menurut gue ya di YouTube dimanapun sama aja. Dan yang banyak orang bilang tuh, yang banyak orang kesel tuh ke gue karena gue itu kritik, tapi gue tuh kayak ngomong doang. Ini ngomong doang, trekking juga bisa juga enggak, dia jago juga enggak, ngomong doang terus gak ngasih solusi. Nah, ini yang salah. Dulu gue pernah berprinsip kalau mengkritik tanpa memberi solusi adalah lempar batu sembunyi tangan. Jadi gak boleh tuh, kritik tanpa beri solusi itu gak boleh. Dulu gue mindsetnya kayak gitu, tapi sekarang enggak. Gue pun banyak lihat kritikus tentang politik. Mengkritik itu emang gak usah ngasih solusi, gak perlu ngasih solusi. Lu kalau mengkritik ngasih solusi, lu juara, bagus banget. Tapi kalau lu mengkritik dan gak ngasih solusi pun, ya lu tetap bagus. Mengkritik itu adalah menguraikan bahwasanya sebuah sistem itu masih ada kekurangan. Bahwasanya sebuah badan itu masih ada kekurangan. Jadi dia menguraikan, dia ngasih tahu ini masih ada kekurangannya nih. Soal solusinya, ya yang dikritik yang harus cari tahu apa solusinya, bukannya mengkritik yang harus ngasih solusi. Misalkan gua mengkritik Indo Trekking gini, ya terus solusinya apa, Chan? Nah, itu urusan kalian, bukan urusan gua kan mengkritik doang. Misalkan ada yang nonton channel gua, bang videonya jangan lama-lama banget, jadi bosenin bang. Ya terus lu ngomong doang, solusinya apa dong bro? Nggak bisa kayak gitu, solusinya ya gua yang mikir, gua yang dikritik, gua yang harus mikir solusinya apaan. Nah seperti itu. Jadi nah sekarang masalahnya adalah banyak banget bocil-bocil antara SMA atau apa yang DM ke gua, terus ini apaan bang, gua belajar trekking di komunitas bisa kok, nggak usah bayar gini-gini, lu apaan sih main bayar aja, belajar trekking mah gratis gini. Banyak yang sumbu pendek, padahal dia gak paham banget maksud dari omongan gua. Tapi ada satu hal gua pengen ngasih tahu lah, menurut gua pribadi trekking di Indonesia akan maju itu butuh waktu paling cepat 5 sampai 10 tahun baru bisa maju trekking di Indonesia. Maju dalam artian majunya nggak maju banget, tapi majunya dikenal oleh orang umum, at least setara dengan parkour. Untuk setara aja menurut gua pribadi butuh 5 sampai 10 tahun untuk
setara sama parkour secara dikenalnya. Kenapa? Karena ya sekarang parkour siapa yang nggak tahu? Bocil tahu parkour, tahu lompat dari gedung ke gedung, udah ada gambarannya lah at least. Cewek-cewek tahu parkour gak pernah dengar parkour? Pernah dengar parkour. Tricking tahu gak? Tricking apaan? Tricking tahu gak? Tricking apaan? Bocil-bocil gak tahu. Tukang cilor gak tahu. Tapi kalau parkour dia pernah dengar, at least pernah dengar mereka. Nah, untuk mereka dengar aja tricking itu apaan, itu butuh waktu sekitar 5 tahun sampai 10 tahun lagi menurut gua di Indonesia ya. Karena di Indonesia ini trickingnya terkenal di internalnya aja, di sesama trickersnya aja. Susah banget untuk kenalin tricking ke luar itu. Karena nah ini gua kritik lagi deh. Karena menurut gua ini udah si trickers ini udah merasa tricking itu baik-baik saja. Gak usah dikenalin, gak usah apa, pokoknya gua jago aja, gua bisa backflip 2 kali udah, gak usah ngurusin yang lain. Nah ini menurut gua salah. Yang menurut gua harus dilakukan adalah kita membangun industrinya, kita kenalin trickingnya dulu, terus kita bangun industri. Jago ya bagus lah, kalau trickers Indonesia jago-jago bagus, tapi kalau jago doang terus gak ada yang tahu itu olahraga apaan, ya menurut gua percuma aja. Ya lagi-lagi gua kan ngomong doang. Oke, sekarang bahas bedanya belajar private dengan belajar di kelas reguler atau di kelas umum. Ini akan berlaku untuk all kind of martial art, bisa tricking, bisa taekwondo, muay thai, kickboxing, pokoknya akan berlaku. Salah satunya menurut gua adalah, ini kita bahas keuntungannya dulu. Keuntungannya kita belajar private dibanding reguler adalah kita akan dapat full attention dari coachnya, perhatian yang lebih dari coachnya. Kenapa? Karena di private itu biasanya one on one, satu murid satu pelatih, ataupun ada yang semi private dua murid atau lebih lah ketemu satu coach, jadi nggak banyak. Dia akan dapat perhatian yang lebih, dia akan dapat ilmu yang lebih karena dia satu ketemu satu. Nah kalau di reguler atau di kelas umum itu akan bervariasi, orangnya ada 10 orang, 10 murid di seluruh kelas, ada yang 20 murid, ada yang 30 bahkan. Nah ini akan susah nih, akan terbagi-bagi konsentrasi coachnya, attention coachnya akan terbagi-bagi ke 20 murid tersebut. Nah lu akan menangkapnya akan susah lagi karena terlalu banyak orang, konsentrasi lu akan susah. Ini kebanyakan, kita nggak bisa pukul rata, tapi kebanyakan kita akan susah karena distraksi dari 20 orang yang lain. Beda dengan kita one on one sama coach. Coachnya bilang A, kita langsung nangkep. Coachnya bilang B, kita langsung nangkep. Karena cuma coach doang sama kita one on one. Kalau kalian nggak ngerti, kalian bodoh. Nah, oke. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua adalah lu akan dapat istilahnya, maksud gua full upgrade ya, full upgrade. Lu bakal di-upgrade secara konsisten sama coachnya. Coachnya tahu nih progres lu minggu lalu, lu udah bisa tendangan side kick. Nah dari side kick ini bakal divariasiin sama coachnya di minggu depan. Jadi lu bakal di-upgrade terus sama coach lu. Coach lu benar-benar tahu kekurangan dan kelebihan lu. Nah kalau di kelas reguler, coachnya ini akan susah banget. Si A ini kurangnya apa ya waktu itu, si B ini kurangnya apa ya, apalagi kalau kelasnya itu 30 orang atau lebih, itu bakal susah banget. Dan walaupun sebenarnya coachnya itu sama aja instruksinya di kelas private, di kelas reguler pun akan sama. Kamu ini di kelas private nih, kamu belajar tendangan ini, sama dia pun bakal ngomong di kelas reguler kamu belajar tendangan ini. Nah urusan nangkapnya yang beda. Yang di kelas private gampang nangkap, oh iya tendangan ini. Yang di kelas reguler kan bingung, dia bilang apa tadi ya, coachnya bilang apanya, karena banyak orang, lagi-lagi banyak orang. Nah sekarang kelemahannya di private dan di reguler. Sekarang tricking kita gak adain lagi, gak adain dulu. Kita bahas ke bela diri, misalkan ke kickboxing, sansou ataupun BJJ. Kalau kita belajar combat sport di kelas private, menurut gua akan ada kekurangan di mana lu tidak bisa melihat teknik itu bekerja. Karena lu cuma one on one, dipraktekin sama coachnya, ini begini, tapi lu cuma merasakan doang, lu gak bisa lihat gimana cara megangnya, gimana cara kuncinya, lu gak bisa lihat, lu cuma bisa merasakan doang. Karena lu cuma one on one doang. Makanya kalau gua ngajarin takedown atau ngajarin kuncian, gua nyaranin murid gua itu datang berdua biar
gue bisa praktekin ke temennya dan dia lihat. Balikannya, gue bisa praktekin ke dia dan temennya lihat cara teknik itu bekerja, cara kuncian itu bekerja. Jadi bisa diliatin. Nah, kalau di reguler enaknya adalah lu bisa lihat tendangan itu bekerja gimana. Misalkan taekwondo nih, oh Dolio Chagi lewat, kita backstep, kita balik Dolio Chagi. Kita bisa lihat, oh itu ternyata tekniknya. Nggak cuma kita rasain doang, tapi kita bisa lihat. Ada 2 orang, 1 Dolio, 1 backstep, terus Dolio lagi. Jadi kita bisa melihat cara teknik itu bekerja kalau kita di kelas reguler. Di kelas private kekurangannya lagi adalah teman sparring kita akan terbatas, sekedar coach doang. Kita akan sparring dengan coach doang yang harusnya itu aja. Mungkin coach kita bisa counter, bisa juga serang, tapi kita udah tahu skill coach kita segitu, kita susah ngalahinnya. Tapi kalau di kelas reguler kita akan fighting dengan berbagai orang. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Ini bisa berlaku di taekwondo, di muay thai, di kickboxing. Kita sparring pertama sama yang pendek. Pendek lencah nih, dia maju terus. Di roll lagi kita ketemu sama yang tinggi. Yang tinggi gimana nih? Cara ngalahin yang tinggi gimana? Kalau kita jauh jaraknya, dia menang, dia bisa nendang. Nah, kita bakal belajar cara menghadapi berbagai macam orang, berbagai macam tipe orang. Ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, kalau di private gak bisa. Kalau kita belajar bela diri di private itu kita akan ketemunya sama coachnya lagi, semi sparringnya sama coachnya lagi, dan kurang variatif. So semuanya ada kelebihan dan kekurangannya, mau kelas private, mau kelas reguler, mau belajar sendiri, ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi gue tidak akan pernah bilang ikutan kelas private dijamin jago 100%. Nggak akan pernah bilang seperti itu. Nggak ada pelatih kayaknya yang menjamin kelas private itu bakal jago 100%. Kelas reguler pun sama. Lu ikutan kelas gua 10 orang, ayo gua jamin lu jago. Nggak bakal bisa seperti itu. Kenapa? Karena balik lagi ke muridnya. Ada yang cepat nangkap ilmunya, ada yang susah. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita belajarnya cepat atau lambat. Nah, segitu aja video dari gua tentang perbedaan kelas private dan kelas reguler. Bisa berlaku di tricking, di taekwondo, di muay thai, kickboxing, di all kind of martial art, atau di semua pelajaran lah. Kalau kita belajar sekolah pun, kalau kita private ke gurunya langsung one on one, sama kita di umum nih, itu akan berlaku menurut gua. Dan lagi-lagi ambil baiknya aja, buang buruknya. Ambil, oh ini Chandra bener nih, ambil. Kalau bagian salahnya udah jangan didengerin, as simple as that. Atau kalau kalian nggak suka tinggal dislike aja. Kalau kalian suka ya di like. Dan kalau kalian suka banget, kalian boleh subscribe. Oke, segitu dari gua buat Chandra Sandika. Salam tricking dulu baru kamu. Os. Walau telah dihadang, jiwa siap melawan, melontarkan beberapa serangan, memukul, menendang, musuh jatuh terbentang. Setiap hari kini ku terus berlatih, diri terasa letih, ku takkan berhenti.